Saya paham teman-teman juga kecewa dengan sang pelatih Patrick Kluivert, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya juga di platform lain, dia tidak akan dipecat. Kenapa? Karena saya mengacu kepada Gerald Van den Berg yang gagal total bersama timnas U23, tapi gak dipecat juga. Bahkan dia, kalau nggak salah tuh ya, ini kalau nggak salah nih, saya ngelihat ada muncul juga di sosial media saya, dia bahkan ke Qatar nonton pertandingan di sana untuk memantau calon lawan di round 5. Belum tentu juga kita lolos ke round 5. Memang dia bagian juga dari timnas Indonesia senior kan. Tapi dia aja gak dipecat. Saya gak yakin Patrick Kluivert ini akan dipecat. Mungkin PSSI punya pertimbangan lainnya dan akan tetap menghormati kontrak dengan Patrick Kluivert yang 2 tahun atau 3 tahun itu. Saya lupa. Jadi saya pikir percuma juga teman-teman mau teriak-teriak Patrick Kluivert out, Kluivert out. Saya gak yakin. Kecuali tiba-tiba ada yang berubah dari federasi dan mereka sadar bahwa ini bukan pelatih yang ideal. Tapi saya hanya mengacu kepada Gerald saja sih. Dia gak dipecat, gagal total kok timnas U23 kita. Ngapain mau main possession football tapi hasilnya gak ada kan? Nah sama juga kan, seperti timnas kita di pertandingan dini hari tadi, possessionnya bagus. Berapa peluang yang berbahaya? Cuman 1 bos. Dari Kevin Dix menit ke-65. Ya ada ikhlas-ikhlas apaan itu ikhlas-ikhlas ini. Tanggung jawab lah ini. Kita nggak lolos ke Piala Dunia ya. Ya, jangan bilang juga kita tuh nggak percaya proses ya. Selama ini apa yang kita tonton ya? Langsung instan gitu pemain-pemain yang sekarang ini ada langsung gitu. Apanya kita nggak percaya proses gitu loh. Dari zaman STY coba. Belum ada gitu loh pemain-pemain naturalisasi sebanyak kayak sekarang. Apa Mauro baru masuk. Ole itu juga baru tahun kemarin gitu. Bahkan ketika STY udah cabut pun juga diganti sama Patrick Kluivert, kita masih percaya juga. Bahkan dinarasikan gitu loh. Dengan datangnya Patrick Kluivert ini, itu permainan timnas kita akan lebih menjanjikan. Nggak mungkin juga ya kan diganti pelatihnya cuma mau lihat proses doang. Nggak mungkin kan. Ya pasti hasil dong. Karena kan udah kepepet kali match-nya juga gitu. Udah tinggal dikit lagi, krusial kali gitu. Nggak ada ceritanya bagi aku itu ikhlas. Nggak ada, tai ya. Kalian 2 pertandingan ini aja loh. Maksud aku tuh kita nggak usah ngomongin yang pertandingan-pertandingan lama. Nggak usah gitu loh. 2 pertandingan ini aja. Arab sama Irak. Kenapa kita kalah semuanya? Apalagi yang kemarin disia-siain kali lawan Arab. Padahal di babak pertama juga udah oke gitu loh. Kirain bakal cetak gol kita ya kan. Malah nggak ada gol satupun di babak pertama. Oh aku ngira nih mungkin kita harus masukin Ole. Harus masukin Miliano Jonathan. Atau harus masukin si A, si B, si C. Tapi tetap aja kawan-kawan malah kita keserang terus di babak kedua. Heran juga aku nih. Babak pertama main bagus. Babak kedua kenapa jadi kendor gitu. Malah kita keserang terus. Iya sabar. Aku tahu kalian mau ngomongin masalah wasit itu ya. Sabar dulu. Tapi ini pemain-pemain kita kenapa jadi pada emosian. Niatnya kita memancing emosi pemain-pemain Irak. Malah pemain kita pula kepancing semua. Kena kartu kuning banyak kali. Nggak usah ngomongin 2030 kejauhan. Ya kejauhan terlalu jauh. Ini dulu ditanggung jawabin gitu loh. Kayak mana? Apa yang mau diperbaiki gitu loh dari timnas ini? Apakah dari pelatih? Apakah dari taktiknya? Apa mau cari pemain lagi? Gitu, diaspora yang lainnya. Aku pikir ya Patrick Kluivert ini tuh dihadirkan supaya lebih lebih serius, pola permainan timnas tuh lebih bagus lagi gitu ya. Terus chance kita untuk ke Piala Dunia jadi lebih besar gitu. Apa katanya dulu dibilang kalau misalkan pelatih Belanda nggak butuh proses lama. Ini 2 match penting aja yang udah komplit pemainnya malah disia-siain coba. Ini kayak mana ini sekarang ini? Tanggung jawab lah. Ya, siapa-siapa orang yang patut bertanggung jawab dengan performa timnas nggak sampai lolos ke Piala Dunia, tolong tanggung jawab. Ya, perbaikannya kayak gimana ke depannya. Tambah wasit tai ini pula lagi nih yang bikin makin emosi pemain-pemain kita. Ya termasuk aku juga nonton lihat dia tuh emosi juga gitu. Gak ada satupun dicek VAR gitu. Tadi Verdong kenain bola gak sengaja kena pemain lawan, dikenain kartu. Tapi Mauro Zelstra ditarik bajunya. Padahal udah 1 versus 1, gak dikenain kartu. Terus Kevin Dix tadi dihantam sama pemain Irak. Pemain Iraknya gak kena kartu pula. Giliran Ole dilanggar tadi tuh udah 1 versus 1 juga harusnya kena kartu merah, malah kena kartu kuning. Terus kejadian yang sama mirip kayak si Kevin Dix. Cuman Ole yang hantam pemain Irak, malah Ole kena kartu coba. Terus tadi Kevin Dix ya kan kena bola, cuman pemain Irak
nyikut mukanya si Kevin Dick, nggak dikasih penalti coba. Emang tai, memang wasit ini tai emang. Ini tolong nih buat yang udah ngasih narasi dari awal gitu ya. Kalau Patrick Kluivert akan bawa kita ke Piala Dunia, tolong nih agak muncul dikit ya, jangan ngilang gitu loh. Jadi PSSI, Pak Erick Thohir tolong nih ya. Kayak mana nih ke depannya nih? Ya, kayak mana nih? Pusing gitu. Aku udah bingung mau ngomong apa gitu loh. Yang jelas aku kecewa hari ini, tidak ada ikhlas. Dan aku pingin ada perbaikan timnas. Bung Toel dan rekan-rekan yang lain yang tajam ketika ngekritik Coach Sintayong, namun saat ini kritikannya tidak tajam lagi. Sudahlah, hentikan. Kalau memang cinta terhadap sepak bola Indonesia, lakukan kritik yang benar-benar fair saja. Kan ini ngomongnya olahraga sepak bola, jadi fair saja. Kalau memang ngerasa ini nggak di hatiku nih, aku harusnya nggak bicara seperti ini, mending diam, nggak usah ngeluarin statement apapun. Itu jauh lebih baik ketimbang ngerasa punya pengetahuan, bisa mengkritik semua segala macam, tapi kritikannya tidak tepat. Mending nggak usah, diam aja, jauh lebih baik menurutku. Jadi mudah-mudahan ada evaluasi besar untuk sepak bola kita, khususnya di timnas. Skuad timnas kita bisa dibilang baik kualitasnya ya, pemainnya. Kita harus punya pelatih yang bisa memanfaatkan pemain-pemain dengan kualitas baik ini menjadi sebuah satu kesatuan tim dengan formasi-formasi yang baik. Jangan pelatih kepala nggak punya kualitas, datangkan asisten semua segala macam. Kepalanya itu Patrick Kluivert. Kalau Patrick Kluivertnya goblok, ya goblok aja semuanya. Kita bakal dukung terus timnas ke depannya, sepak bola Indonesia ke depannya. Semoga berhasil ya. Terima kasih Bapak-bapak federasi. Ayo kasih statement yang baik untuk kita pecinta sepak bola supaya kita masih tetap yakin untuk mendukung timnas. Sebenarnya walaupun timnas Indonesia itu gagal ke Piala Dunia 2026, dunia itu masih berputar, boy. Waktu masih berjalan, pemain akan bertumbuh terus dan masih ada Piala Dunia 2030. Tapi pertanyaannya, apakah pemain kita masih prima untuk Piala Dunia tahun itu? Ho. Yes, mood gue udah kembali untuk ho dan pakai filter ini, bos ya. 2030 pemain timnas apakah masih pada gacor-gacor nih? Mari kita bahas, boy. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Ini bukanlah akhir dari dunia. Walaupun gue sebagai pandit NPC di sini akan selalu menyuarakan, gue nggak akan pernah ikhlas dengan kegagalan ini. Tapi kita harus melangkah terus ke depan. Pondasi yang udah dibangun dari ronde 1 sampai ke ronde keempat itu seolah sirna sangat mudah, semudah membalikan telapak tangan. Di 2030, key player atau pemain kunci dari timnas Indonesia itu sudah sangat berumur. Ole 30, Orat Mangun 32, Kevin Dix 34, Kelvin Verdong 33, Gelo nggak 33 tahun bos 2030. Pelu Pesi 37, dan yang paling gue concern di sini Tom Haye 35 tahun. Sampai detik ini gue masih tidak tahu siapa pemain yang bisa menggantikan peran seorang Tom Haye di timnas Indonesia. Makanya waktu itu ketika Tom Haye ke Ligue 1 gue sangat vokal ya teman-teman Persib Bandung. Dan pertanyaannya, kalau misalnya mereka nanti udah pada setua itu, siapakah yang akan menjadi regenerasinya? Dan yap, yang akan menjadi regenerasi kita di Piala Dunia 2030 itu adalah generasi timnas U23. Dengan segala respect gue dengan teman-teman U23, Detan, Kadek, Doni dan lain-lain, gue sih jujur nggak optimis asli. Sangat disayangkan ini adalah usia prime pemain-pemain ini, terutama Sandy Walsh, terus si Jordi Amat, Shane Patinama, gerbong pertama yang udah naturalisasi. Kacau banget bos, kacau ya. Kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak udah follow khususnya. Bye. Inilah pelajaran buat semuanya gitu. Kalau lagi membangun sesuatu, biarin bangunannya selesai dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Habis itu baru tuh mau renov, mau probabilitas, mau peluang, mau komunikasi, mau apapun itu nanti dipikirin setelah jeda. Lega ketika gagal bersama yang
yang telah direncanakan dari awal ketimbang di tengah jalan seperti ini. Memang nggak ada jaminan juga yang lama itu akan membawa kita ke Piala Dunia. Tapi mungkin kerelaan hati kita akan jauh lebih besar ketimbang yang saat ini. Iya. Itu sih kalau gua. Udahlah. Nggak ada sih salah pemain sih menurut gua. Udahlah, maksudnya Nggak ada salah pemain. jangan terlalu gila-gila total football kali. Apa? Pak Erik tuh terlalu gila-gila Iya. total football kali. Di awalnya kita Harusnya- ngerasa punya masalah dengan Sama bahasa kayak- dengan pemain-pemain ini, Bukan dulu. tapi ternyata ini masalahnya lebih kepada Inter Milan juga gitu tiba-tiba Frank de Boer. Maksudnya terlalu gila-gila. Sampai Inter konsep Milan punya bermain 13. ternyata permasalahannya kan, strategi yang punya jadi masalah, bukan masalah kendala bahasa. Ya Waduh, tuh pemain kan seperti Inter apa? hampir hancur. Katanya pemain kelas dunia pun juga kalau strateginya nggak benar Iya. juga Iya. ya nggak benar. Kalau oke ada waktu 1,5 tahun menurut saya sih ganti ya. Dua-duanya U23 maupun ini karena ini ya kalau kalian lihat U23 main dengan kita lawan Arab Saudi atau kita lawan Lebanon atau kita lawan Australia itu sama tuh. Ya. Itu sama tuh. Iya. Kayak main tuh back yang pegang bola. Bahkan pemain kita udah pernah tanya juga bingung juga kenapa keputusan pelatih kayak begitu gitu. Cuman pegang bola tapi ujungnya Dan bingung. ingat ya kita itu jangan percaya kalau bilang kayak kita tuh punya skill individu yang bagus, enggak. Iya. Maksudnya dalam lokal ya, sehingga kita bisa main tiki taka dan lain sebagainya. Enggak, kita itu dari dulu tuh bermimpi bermain tiki taka, bermain ini. Tapi role kita tuh sebenarnya pelari gitu dan kita tuh quick counternya yang cepat. Dan ini Ya, tapi saya tidak mau menjadi bagian hanya memperbaiki olahraga karena kekuasaan, tidak. Dan jangan campurin yang namanya sepak bola dan politik, saya nggak mau. Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Siapa yang mau sepak bola Indonesia maju? Pilih siapa? Pilih siapa? Pilih siapa?